Ini adalah reaksi ketika telur dimasukkan ke dalam air yang tawar, yaitu air yang tidak dicampur oleh zat apapun, dan hasilnya adalah telur akan tenggelam. Sekarang kita akan coba dengan menggunakan garam yang dicampurkan dengan air. Nanti apa hasilnya? Telur matang dan telur mentahnya akan tenggelam atau terapung. Oke, sekarang kita masukkan garamnya secukupnya. Masukkan garam secukupnya. Oke, agak susah, garamnya agak susah. Oke, sekarang setelah kita kasih garam, kita tuangkan air secukupnya, tidak usah sampai penuh. Kita kasih air, tidak usah penuh-penuh, nanti kalau penuh akan tumpah. Diaduk dulu biar larutan garamnya tercampur dengan air secara sempurna. Oke, aduk. Yang satunya juga kita aduk. Oke, cukup. Maaf airnya keruh karena musim penghujan, rumahku deket sawah. Jadi kalau misalkan hujan gini, airnya selalu keruh, berwarna putih, kadang juga berwarna coklat. Nah, sekarang kita masukkan telur yang mentah. Oke, dan sekarang kita masukkan telur yang matang. Oke, bisa kita lihat belum ada perubahan. Ya, mungkin saja garamnya kurang. Biasanya kalau ditambah garam itu yang mentah bakalan terapung. Kenapa ini nggak bisa ngapung? Mungkin saja garam yang kita kasih tadi itu kurang. Nah, oke, bisa dilihat tadi kan si telurnya ngapung. Oke, diaduk lagi, dicoba. Oke, nah kan ngapung. Jadi tadi ada kesalahan, waktu kita memberikan garam harusnya kita berikan garam yang banyak agar si telurnya yang mentah ini yang harusnya adalah yang reaksinya mengapung gitu, karena bebannya lebih enteng daripada si telur yang matang. Jadi yang mentah itu yang lebih ringan daripada yang matang itu. Yuk kita lihat, bisa kita lihat kan perbandingannya. Ini adalah telur yang mentah, ini telur yang matang. Nah, dia meskipun ditambahkan garam sebanyak apapun, dia nggak bakal ngapung. Dia nggak bakal ngapung, dia bakal tetap seperti ini. Dia bakal tetap tenggelam. Jadi reaksi telur matang
matang dan mentah adalah saat air dicampurkan dengan garam, maka si telur yang mentah akan terapung. Dan ketika telur matang dicampurkan dengan garam akan tenggelam karena beban si telur lebih berat daripada telur yang mentah. Gitu. Paham kan? Noh, lihat. Ini tenggelam dan ini terapung. Cobaan berikutnya yaitu air dicampurkan dengan lada atau merica. Di sini aku menggunakan ladaku. Nih, ladaku. Kita menggunakan ladaku. Sekarang kita buka dulu ya. Kita buka. Bau pedas. Ini ladanya agak bikin hajing-hajing. Ladanya dituangkan. Aku gunain merek ladaku, bisa juga dengan ladaku desaku ataupun lada yang ibu kalian tumbuk sendiri. Habis, kita pakai yang satunya ya. Kena hidung bro, pedas hidungnya. Bentar lagi bersin ya aku. Dah bersin aku nanti. Oke, sekarang kita tuangkan airnya. Aku harapin kalau kalian bikin praktikum, ajaklah teman-teman kalian. Seru loh sebenarnya. Kita praktekin sama teman-teman biar nggak main gadget mulu, biar nggak jalan-jalan mulu. Alhamdulillah, tuh kan bersin. Nanti kalau kalian praktikum dengan menggunakan merica, harusnya kalian menggunakan masker agar kalian tidak bersin dan hidung kalian tidak pedas. Oke. Nah, udah diaduk secara merata. Nih. Sekarang kita masukkan telurnya. Pertama-tama kita masukkan telur yang mentah. Ya, kemudian yang matang. Nah, yuk. Kagak kelihatan bro. Nah, udah. Nah, ini bisa kita lihat kan, si telur matang dan mentah pun gak ada reaksi, tetap aja tenggelam. Beda sama yang garam tadi. Yang garam tadi kan, yang mentah kan itu terapung. Karena apa? Kita aja di laut airnya asin, kita bisa ngapung. Kan kita mentah. Apalagi telur mentah. Tuh, lihat. Ini adalah reaksi ketika air dan telur dijadikan satu. Setelah kita percobaan dengan merica, yang terakhir adalah
percobaan dengan menggunakan minyak. Kita akan campurkan minyak dengan air. Apakah reaksi telur akan tenggelam atau reaksinya akan terapung? Cari jawabannya ya. Kalau udah ketemu jawabannya, bisa tulis di kolom bawah. Reaksi telur akan seperti apa? Oke. Oke. Inas Maksum. Kita tuangkan ini si minyaknya yang banyak-banyak ya. Banyak juga nggak apa-apa sebenarnya. Nanti dimarahin mama lu kalau lu mainin barang-barang dapur mereka. Oke, cukup. Oke, cukup. Nah, ini cukup segini aja. Pada dasarnya minyak dan air mereka tidak saling bersatu. Nah, oke. Sekarang kita masukkan ini telur yang mentah dan telur yang matang. Nih hasilnya tetap rapi. Hasilnya adalah dia tenggelam. Sekarang kita akan percobaan praktikum berikutnya, yaitu mencampurkan air dengan vetsin yang biasa kita sebut dengan micin ya. Ini kita kasih micinnya di gelas. Kita boleh pakai merek micin apa aja, Ajinomoto bisa, semuanya juga bisa. Yang penting adalah micin. Sekarang kita tuangkan air ke dalam wadah, ke dalam gelas. Oke, kita tuangkan airnya. Dituang. Maaf ya, gambarnya gerak-gerak karena aku ini syutingnya sendiri, nggak dibantu orang lain. Jadi yang tangan kananku itu yang bergerak-gerak. Nah, sekarang kita aduk ya, diaduk sampai tercampur. Tahu nggak sih temen-temen, konon katanya kalau kita sering mengonsumsi vetsin atau micin, kita bakalan jadi orang yang bodoh. Maksudnya bodoh adalah daya ingat kita itu kurang, terus daya berpikir pun kurang. Entahlah kenapa ya. Kita campur dikit lagi ini biar sama. Oke, sekarang kita masukkan telur mentahnya.
dan telur matang. Nah, bisa kita lihat apa yang terjadi ketika air dicampurkan dengan vetsin atau micin. Reaksi sang telur adalah tenggelam. Ya, jadi kenapa? Bisa kalian tanyakan oleh guru kalian ataupun bisa saya jelaskan di penjelasan nanti di materi. Kenapa vetsin dicampurkan dengan air telurnya akan tenggelam? Nanti saya akan jelaskan pada materi di web saya. Silakan kalian buka dan pelajari. Kesimpulannya adalah sesuai dengan hukum Archimedes yang sudah saya jelaskan di atas di materi yang sudah saya jelaskan. Jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda itu pun dapat tekanan ke atas yang sama besarnya dengan berat zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Tetapi ada pula pengaruh massa jenis. Dalam percobaan kali ini terlihat percobaan dengan menggunakan air dan garam. Telur ayam yang mentah menjadi terapung karena adanya kadar garam dalam air membuat suatu benda itu terapung di permukaan. Nah, udah jelaskan